Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Magang. Saya mahasiswi Stikip Muhammadiyah Kalabahi, Prodi PGSD semester 7. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya, yaitu bimbingan dan konseling. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Yang kedua, fungsi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, prinsip bimbingan dan konseling. Yang keempat, asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ditinjau dari aspek pendidikan, tujuan umum bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu individu agar mampu menghadapi masalah. Yang kedua, membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tidak baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan juga orang lain. Ditinjau dari aspek pendidikan, tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan perkembangan yang meliputi tiga aspek. Yang pertama, aspek pribadi sosial. Yang kedua, aspek perkembangan belajar. Dan yang ketiga, aspek perkembangan karir. Ya, poin yang kedua yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling menurut buku Penaan Pendidikan Profesional Konselor dan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal adalah sebagai berikut. Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman bimbingan dan konseling yaitu membantu konselin atau klien agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi yang kedua yaitu fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konselor dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi dan seimbang dengan seluruh aspek dari dalam diri konselor. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dapat membantu konselor atau klien agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konselor atau klien memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah atau kepala penyelenggaraan paket B dan staf, konselor, dan tutor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan juga kebutuhan konselor atau klien. Fungsi yang keenam yaitu pencegahan. Fungsi pencegahan berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konselor atau klien tersebut. Fungsi ketujuh yaitu
fungsi perbaikan, di mana bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertingkah atau berkehendak. Yang fungsi yang kedelapan yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang setelah mengalami masalah, baik menyangkut aspek sosial pribadi, belajar, dan karirnya. Fungsi yang kesembilan yaitu fungsi pemeliharaan, di mana bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli atau klien. Fungsi yang ke-10 yaitu fungsi pengembangan, di mana fungsi pengembangan bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondisif yang lebih tercapai dalam dirinya. Materi yang ketiga yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Menurut Yusuf Nur Ihsan mengemukakan beberapa prinsip bimbingan konseling yang harus diperhatikan seorang guru sebagaimana yang dikutip oleh Rifda dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, bimbingan diperlukan atau diperuntukkan bagi semua individu. Yang kedua, bimbingan bersifat individualisasi. Yang ketiga, bimbingan bersifat menentukan pada hal positif. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal esensial dalam bimbingan. Dan yang keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Baik, materi yang keempat yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Oleh sebab itu, bimbingan sebagai pekerjaan yang profesional harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan hasil-hasilnya. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal sebagai asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan pada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu proses bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak si terbimbing maupun dari pihak konselor. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Keterbukaan sangat diperlukan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, baik keterbukaan konselor maupun keterbukaan individu yang dibimbing. Demikian penjelasan singkat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.